Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bertemu kembali dengan Mumpriyatun atau Jeng Peri. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara input data atau cara mengoperasikan ARKAS. ARKAS itu singkatan dari aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu di rumah sudah mendownload aplikasi ARKAS. Jika belum, Bapak Ibu bisa langsung mendownload sebagaimana mendownload aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ketika sudah mendownload dan sudah berhasil, tentunya Bapak Ibu sudah registrasi. Nah, setelah registrasi maka otomatis lembaga kita itu sudah datanya sudah masuk ke pusat. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar bersama untuk mengoperasikan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, setelah aplikasi terbuka, Bapak Ibu langsung klik masuk. Kemudian kita masukkan username-nya menggunakan email yang sudah didaftarkan atau diregistrasikan pada waktu registrasi pertama. Kebetulan email kami adalah ini ya, gmail.com. Untuk password Bapak Ibu tentunya sudah memiliki password dari apa yang sudah diregistrasikan. Langsung diketik di sini passwordnya. Kemudian di situ ada tahun. Tahun ini ada 18, 19 dan 20. Karena kita sekarang ada di tahun 2020, maka kita klik tahun 2020. Kemudian langsung login. Nah, di sini karena sudah registrasi pada beberapa minggu lalu, maka sudah tercantum di sini NPSN-nya, nama sekolah, nama kepala sekolah ataupun nama bendahara. Nah, setelah itu kita langsung ke penganggaran. Kita klik penganggaran ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, kebetulan peserta didik saya itu jumlahnya 102. Kemudian alokasi dana baru menurut Juknis BOS yang tahun 2020 bahwa setiap siswa 1 tahun menerima 900.000. Jadi penerimaan 91.800 ya, 91.800.000. Nah, setelah itu mari kita langsung kerja dengan ini. Nah, Bapak Ibu kita ketik aktivasi kertas kerja sinkron jumlah siswa, karena sudah sinkron 102 sudah, maka kita langsung ke ini, ke kertas kerja. Sumber dana dulu kita pilih karena pada akhir hari ini kita banyak jenis sumber dana BOS kita, yaitu ada BOS reguler, ada BOSDA, ada lagi juga ini BOS Silpa. Yang ini tentunya ini ada BOS kinerja maupun satunya itu BOS afirmasi. Nah, kebetulan sekolah kami tidak menerima itu, hanya BOS reguler saja, langsung kita tentukan BOS reguler. Nah, kebetulan di sini sudah ada data-data karena kami kemarin sudah mencoba menginput. Nah, pertama yang kita lakukan adalah di bawah kertas kerja ada kata tambah. Nah, kata tambah ini adalah terdiri dari kegiatan, kode rekening ataupun urutan, juga
uraian kegiatan. Untuk kegiatan kode rekening ini sudah ditentukan dari aplikasi tersebut, jadi kita tinggal memilih saja. Jadi kita klik pertama ini di tanda pencarian. Nah, kita pilih kegiatan-kegiatan dari pelaksanaan uji coba, ya, uji coba US atau USBK, yang dalam hal ini merupakan program pengembangan kompetensi lulusan. Karena di sini ada 8 standar seperti yang sudah kita kenal, dari standar kompetensi lulusan sampai dengan standar penilaian atau asesmen. Nah, untuk mempermudah atau supaya kita berurutan bekerjanya, maka kita bisa mulai dari awal dulu boleh. Misalnya ini kita klik pelaksanaan uji coba US atau USBK tingkat kecamatan. Nah, kebetulan ini program ini sudah kami input untuk SD kami, maka langsung kami ambil contoh yang lain yang belum diinput, ya, yang termasuk kompetensi lulusan di sini. Di sini ada pelaksanaan ujian nasional, ada ulangan harian dan sebagainya. Karena sekarang ini untuk pelaksanaan ujian sekolah ataupun UN dihapus, maka pada Arkas ini tidak saya anggarkan. Himbauan dari Kemendikbud bahwa dana yang tidak tersalur dalam pelaksanaan ujian itu bisa disalurkan pada kegiatan yang sekarang ini lagi trending, yaitu tentang pencegahan penularan COVID. Nah, jadi bisa untuk pembelian barang-barang yang ada hubungannya dengan pencegahan COVID. Nah, maaf karena sudah banyak saya input, jadi saya ini cari-cari yang belum saja. Nah, ini misalnya di pengembangan sarana prasarana, yaitu pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, yaitu kita akan merencanakan tentang pemeliharaan instalasi listrik. Jadi dalam hal ini bisa termasuk penggantian lampu. Langsung kita klik 2 kali. Nah, setelah kita klik 2 kali, langsung kita ke kode rekening. Di sini ada pencarian juga, langsung kita klik. Nah, misalnya tadi kan mau penggantian lampu, umpamanya kebetulan di sekolah Bapak Ibu penggantian lampu atau pembelian kabel. Nah, Bapak Ibu bisa mencari di sini lampu, supaya cepat langsung ketik aja. Kalau kita langsung mencari ke bawah akan tidak menghemat waktu, maka Bapak Ibu bisa langsung ketik lampu di situ. Nah, nih belanja alat listrik dan elektronik, lampu pijar, baterai. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Nah, ini misalnya belanja alat listrik dan elektronik, lampu pijar, baterai kering dan sebagainya. Kita klik di sini. Nah, setelah itu pada uraian kegiatan ini lebih terperinci dari belanja alat listrik dan elektronik. Misalnya membeli lampu pijar, ini kita cari di sini lagi. Nah, di sini kita tinggal pilih mau beli apa di sini. Ada baterai tanggung, baterai besar, baterai kecil, lampu LED, roll kabel dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan seperti yang saya bilang tadi, beli stop kontak dan sebagainya, atau sekring. Misalnya saya beli sekring, saya anggarkan beli sekring. Nah, di situ. Kemudian pembelian sekring ini Bapak Ibu itu di triwulan berapa kebutuhannya sesuai dengan
rencana kegiatan kemarin yang sudah dilaporkan. Nah, misalnya Bapak Ibu menganggarkan pada triwulan ketiga, ya klik saja. Atau setiap triwulan butuh sekring? Saya kira tidak ya. Kalau lampu pijar itu bisa setiap triwulan dianggarkan. Nah, sekring saya anggarkan 2 kali, yaitu pada triwulan 2 dan 4. Kita beli satu saja. Di sini beli satu. Nah, karena membelinya 1 kali dalam triwulan itu, jadi di sini tidak ada untuk vol atau satuan berikutnya, tidak ada. Jadi kita langsung menentukan berapa harga sekring itu. Nah, misalnya harga sekring itu 200.000, atau Bapak Ibu bisa konfirmasi ke toko. Jadi ini saya anggarkan 200.000, jadi saya tulis 200.000. Berarti di triwulan 4 sama juga. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu amati di bawah ini volume totalnya 2, karena saya menganggarkan pada triwulan 2 dan triwulan 4. Kemudian satuan ini jangan sampai kosong. Nanti kalau kosong, ketika kita klik OK, tidak akan bisa tersimpan. Nah, karena sudah semua ada, kita langsung klik saja. Nah, tersimpanlah di situ. Kita cek pada triwulan 2 dan 4. Di situ kita anggarkan pembelian sekring. Harganya 200.000 tadi. Sekring tadi pada pengembangan surplus ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini pada triwulan 2 dan triwulan 4 saya anggarkan 200. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk input lagi, belanja apa lagi yang perlu kita anggarkan. Nah, misalnya di sini di pengembangan standar proses ya, di standar proses itu di situ ada workshop peningkatan kompetensi supervisi pembelajaran. Nah, biasanya ini kepala sekolah yang mengikuti. Jadi bisa juga dianggarkan dalam 1 tahun mengikuti workshop ya. Jadi kita klik saja di sini 2 kali ya, biar bisa. Kalau 1 kali nggak bisa, jadi Bapak Ibu 2 kali klik. Nah, itu kan. Nah, pengembangan standar proses ini khusus workshop tentang supervisi pembelajaran. Nah, kita cari kode rekening berikutnya. Untuk apa? Pengeluaran untuk apa dalam pembiayaan workshop tadi? Apa untuk honornya, atau bisa untuk pendaftarannya, atau transport. Nah, bisa juga. Misalnya kita transport itu bisa, kalau kita coba cari transport peserta penyuluhan pembinaan. Nah, ini ada ini, transport peserta penyuluhan atau pembinaan atau pelatihan. Nah, Bapak Ibu bisa pilih itu kalau kepala sekolah mau mengalokasikan untuk mengikuti workshop tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ini, transport peserta penyuluhan atau pembinaan. Nah, ini klik 2 kali juga. Nah, uraian kegiatan, karena uraian kegiatan di sini tidak ada fitur pencarian, maka kita ketik sendiri. Misalnya transport KS mengikuti workshop supervisi. Nah, kira-kira mau dianggarkan di triwulan berapa sesuai dengan rencana Bapak Ibu. Misalnya dianggarkan pada awal tahun pelajaran. Awal tahun pelajaran itu
sekitar bulan Juli, berarti masuk pada triwulan 3 ya. Klik saja di triwulan 3 ini. Nah, polnya. Nah, di sini saya tulis satunya karena kepala sekolahnya satu ya, 1 orang. Kemudian kegiatannya hanya 1 kali, tidak perlu kita tulis, langsung mau dikasih transport berapa. Di sini misalnya dikasih transport 100.000. Nah, jangan lupa ini disatuan volume total, karena hanya 1 kali ya 1. Kalau satuannya karena memang 1 orang perjalanan, langsung kita klik di sini. Nah, setelah terisi semuanya, umpamanya kita tidak terisi ini ya, tidak saya isi. Nah, maka akan muncul di situ warning satuan belum diisi. Maka kita isi dulu, jadi isi dulu 1 orang perjalanan. Nah, setelah terisi langsung kita oke. Nah, kita cek begitu seterusnya. Bapak Ibu input semua pembelanjaan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk nominal keuangan, Bapak Ibu bisa mengakumulasikan setiap triwulan sendiri berapa dan pengeluarannya berapa setiap triwulannya, disesuaikan dengan anggaran di sekolah masing-masing. Demikian tadi Bapak Ibu, sekedar sharing untuk cara menginput pembelanjaan pada aplikasi Arkas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para kepala sekolah, khususnya bendahara sekolah ataupun OPS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.